Dari Jalan AM Sangjido Baru 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Hey, selamat malam pendengar. Selamat Hari Merdeka. Walaupun kemarin merdekanya tapi terus merdeka ya. Sekarang masih 18 Agustus 2022. Suasana merah putih masih membayangi kita, suasana kemerdekaan, semangat proklamasi ya pendengar ya. Bagaimana kita bisa recover stronger, recover together bersama dengan Ardi. Di sore hari ini kita akan ngobrol terkait zaman yang terus bergerak begitu cepat ya. Seperti cepat perasaanmu kepadanya, kemudian pergi seperti ghosting-ghosting. Oke, 4.0, entry 5.0 ini sebuah zaman yang memang kita tidak bisa hindari ya pendengar ya, karena memang ya udahlah ya, perkembangan udah beda banget, zaman-zaman kolonial menuju ke zaman-zaman millennials. Satu profesi yang punya gambaran cemerlang gitu ya, gajinya tuh 2 digit. Which is 2 digit, kalian tahu sendiri kan, pasti di atas UMR Jogja dong ya. Kalau UMR Jogja tuh ya 1 digit. Sedih gak sih? But oke, sore hari ini Star FM bersama dengan praktikum. Apa sih praktikum? Praktikum di laborat? Oh bukan, nanti kita akan cerita langsung bagaimana kalian yang pengen memulai karir di dunia informasi teknologi pendengar, dan pengen gaji 2 digit nih dalam 1 tahun bersama praktikum. Udah hadir di depan Ardi ini masnya, yang tadi di disclaimer ganteng banget ya katanya ya. Waduh, yang tadi Ardi sempat bingung ini sebenarnya pembicaranya yang mana, karena ada salah persepsi. Ada Mas Putra Nasution, halo. Halo Mas Ardi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Welcome back to Yogyakarta. Terima kasih. Katanya ini alumni Jogja ya. Terhitung alumni nggak kalau? Alumni dong. Alumni ya. Alumni dong. Nah, alumni Yogyakarta. Ini seperti flashback ya. Iya. Ya. Napak tilas. Napak tilas. Katanya 1 minggu di Jogja dan ada kegiatan bersama dengan praktikum yang mungkin nanti akan kita diskusikan di sini pendengar. Apalagi sekarang di pandemi COVID-19 yang sudah berjalan sejak tahun 2019 tentunya ya, coronavirus disease 2019 sampai sekarang pun juga corona masih terus up and down. Nah, hal itu menuntut kita yang dulu awalnya sepertinya kalau hal-hal terkait dengan digital platform itu sekarang jadi sebuah demand yang besar sekali, dan mendadak teman-teman IT dapat job banyak banget. Building system lah, building aplikasi lah, apalah, so many pendengar ya. Nah kalau kita lihat nih Mas Putra, kita bicara dulu terkait dengan era 4.0 dan 5.0 nih. Kondisinya sebenarnya di Indonesia tuh kayak apa sih sekarang? Apakah memang kebutuhannya memang sudah tinggi, atau memang kita terhitung telat juga sama negara-negara maju nih? Kalau dibilang terhitung telat, agak ya, agak. Tapi sebenarnya orang Indonesia tuh pintar-pintar. Cuman mungkin secara teknologi karena kita lebih banyak konsumsi, jadi bangsa konsumtif saat ini. Kita pengguna TikTok, kita menggunakan saat ini masih lebih banyak menggunakan. Itu yang membuat kenapa kita tergolong tertinggal gitu. Oke. Tapi juga kalau kita bicara masalah kebutuhan, saat ini tuh udah sangat-sangat dibutuhkan tenaga ahli yang terkait teknologi ya. Aku barusan baca tuh Mas Hatib Basri beberapa waktu lalu tuh pernah ngomong, dalam waktu dekat kita bakal kehilangan sekitar 7 juta pekerjaan, lapangan pekerjaan. Oke. Karena bakal banyak otomasi, bakal banyak sistem-sistem yang AI dan segala macamnya. Nah dari 7 juta itu kemungkinan bakal ada 2 juta lapangan kerja baru buat orang-orang IT. So bakal ada 5 juta yang mungkin lapangan pekerjaan yang konvensional, quote unquote, yang bakal digantikan oleh apakah itu AI, sistem komputer, teknologi dan seterusnya gitu. Nah makanya kita perlu untuk keep up with that kan. Kita harus update teknologi kita, pengetahuan kita, begitu kurang lebih. Iya betul. Kalau dibilang ketinggalan nggak terlalu ya katanya ya. Enggak juga sih. Enggak juga sih ya. Karena memang sekarang Tuhan ya memaksa kita harus hayo maju gitu ya. Karena kalau dari dulu yang namanya e-learning itu ya dipakai kalau cuma buat formalitas ya. Betul sekali. Sekarang mau nggak mau pakai e-learning. Betul. Dulu nggak kenal Zoom gitu ya. Cuma sekali 2 kali online class in virtual kayak gitu. Tapi ternyata sekarang every single activity pun Zoom. Ya. Keren banget nih pendengar. Ya. Itulah kenapa tadi Mas Putra ini bilang kalau ternyata ada beberapa pekerja
orang-orang IT itu sekarang lagi banyak dicari, demand-nya tinggi banget Betul, gitu ya. betul, Oke, betul. luar biasa di Pendengar. Untuk ada yang mungkin lagi mau pada kuliah, hey cari jurusan IT ke sana. Nggak harus. Nggak harus juga ya, karena ini tadi obrolan di offline-nya Ardi sama Mas Putra nih Pendengar, karena pada dasarnya IT nggak harus literally IT juga ya, Ya. di keilmuan kita sendiri, dan kita basicnya bisa collaborate dengan teman-teman IT gitu. The beauty of IT industry Guys, enaknya industri IT. jaksel banget gak sih? Gimana? Enaknya industri IT itu Ha-ha. nggak harus orang yang punya gelar IT yang bisa bekerja di dunia IT. Nah tuh. Jadi mungkin tadi aku sempat ngobrol sama Mas Ardi bahwa aku tuh drop out kuliah 2 kali, ya kan. Tapi aku dari awal-awal kuliah itu aku sudah kerja. Ijazahku itu sampai sekarang belum pernah kepake loh, Mas. Aku Seriously? belum pernah. Jujurly? Jujurly. Oke. Honestly banget. Honestly, to be honest guys. Iya. Jadi di industri IT itu yang dipentingkan sebenarnya bukan IPK-nya berapa, gelarnya berapa, kuliah di mana gitu. Mungkin ada beberapa yang begitu, tapi sebagian besar tidak. Sebagian besar itu melihat portofolionya mana, kamu pernah ngerjain apa gitu. Oh iya betul. Itu yang paling penting. Haha. Begitu. Jadi kalau kita bicara industri IT sekarang, nggak harus juga orang yang lulusan IT untuk bisa kerja di dunia IT, enggak dong. Siapa aja bisa, asal punya kemauan dan punya pulsa, paket data ya. Kesannya agak miskin gak sih Pendengar ya? Enggak lah, murah ya. sekarang. Enggak ya, murah ya. Ini apalagi ini menjadi sebuah ini ya, strategi berbagai macam provider ya, Iya, iya. untuk promo nih Iya. sana sini ya. Merubah dunia kerja saat ini di mana orang bisa bekerja dari mana aja. Setuju gak sih? Setuju banget. Saya sudah melakukannya. Ya, sekarang kan saya sedang kerja di Jogja. Enak kan? ya. Lah, ya. Pakai kaos, nggak usah pakai kemeja, gaji tetap in US dollar ya Pendengar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Oke, dan berbicara tentang dunia dan juga karir di dunia IT nih, Mas Putra. Ini kan perkembangannya luar biasa nih. Yeah. Mulai dari kita kemarin sempat dimanjakan 4.0, sekarang kita sudah mulai concern di entry 5.0, di mana value orang itu menjadi penting gitu ya. Di mana demand terhadap resources sangat dibutuhkan karena digitali di semua lini. Betul. Betul. Betul nggak sih? Betul sekali. Nah, menurut Mas Putra ini kenapa sih semuanya jadi harus digitalisasi? Apakah memang gara-gara pandemi itu sendiri, atau kalau misalnya tanpa pandemi pun itu akan juga bisa harus terdigitalisasi, emang sudah prosesnya aja gitu. Digitalisasi itu sebenarnya kan proses. Emang akan membawa arah ke sana gitu. Yes. Tapi pandemi itu mempercepat segalanya gitu. So, kemarin aku baca sesuatu riset, kalau misalnya tidak terjadi pandemi, era digitalisasi seperti sekarang, terutama kayak di Indonesia misalnya, di mana orang terbiasa meeting online dan seterusnya, mungkin bakal terjadi 5 tahun ke depan. Tapi karena pandemi, semua kita dipaksa harus bisa sekolah online sekarang. Yes, Dipaksa. betul. Dan pandemi itu merubah banyak hal. Baik dari pola pikir orang, cara orang bekerja, cara orang mencari uang, ya cara orang berbisnis berubah semua. So, pandemi itu katalis ya kalau aku menyebut ya. Pandemi itu adalah katalis untuk banyak hal. Nah, PR-nya adalah bagaimana kita bisa mengupgrade diri kita supaya bisa keep up dengan apapun yang terjadi kan gitu. Kalau kita nggak terbiasa bekerja dengan pola seperti itu, kita bakal kaget. Dan ya mau nggak mau kan, kalau bisnis itu kan mana yang bisa mengikuti bakal tetap dijaga, mana yang tertinggal ya mau nggak mau Tergerus. iya. Oke. Hukum alam kan. Betul. Nah, PR-nya adalah bagaimana kita tetap harus bisa keep up dengan apapun yang terjadi. Begitu. Betul. Ini kayak berasa kayak wawancara LPDP nggak sih? Harus adaptif ya. Aku mau ambil LPDP ya. Oh. Enggak. Good luck ya Mas ya. Enggak. Ini sugih kok Mas ya, LPDP makanya. Oke, sekarang kita kenalan dengan praktikum nih. Ya. Nih tadi kita sudah overview terkait dengan big data lah, zaman 4.0, 5.0 lah, Ya. dan segala macam hal yang berkaitan. Sekarang kita langsung kenalan dengan praktikum. Ya. Karena praktikum sendiri ini bukan literally praktikum ya. Bukan praktikum yang kayak di lab gitu maksudnya. Bukan, beda. Ini praktikum ini adalah mungkin boleh dikenalin dulu praktikum ini apa, sejarahnya seperti apa gitu. Boleh. Jadi praktikum itu adalah online bootcamp. Oke. Online bootcamp yang sekarang itu sudah gede di mayoritas Eropa, Amerika Latin, di Amerika, di luar pokoknya. Nah, dan di sana itu sudah proven, sudah berjalan 3 tahun lebih, alumninya udah 5.000 orang lebih. Wow. Sudah lebih. Dan alumninya itu kerjanya itu keren-keren di Tesla, di Apple, di Microsoft, di perusahaan yang gede-gede. Kalau kita nyebutnya tuh ada
Faang ya istilahnya, Facebook, Yes. Apple dan seterusnya itu alumni kita bekerja di sana gitu. So kalau kita ngomongin sertifikat gitu atau diakui oleh yang perusahaan-perusahaan di sana. Nah, sekarang kita sedang mencoba untuk dibawa ke Indonesia gitu. Di Indonesia baru berjalan sekitar 2-3 bulan. Kita lagi promo gitu. Kita lagi memperkenalkan si praktikum ini, praktikum, pendengar ya. betul. Kalau sekarang nih Ardi baca rilis ya di berita persnya nih pendengar, ini memang luar biasa banget prestasi yang dikeluarkan oleh praktikum. Karena praktikum sendiri berhasil membantu lebih dari 5.000 lulusan di US ya pendengar, dan beberapa negara bagian di Eropa. Iya, betul. Wow, keren banget nih pendengar. Dan juga praktikum juga telah berhasil menempatkan lulusannya di berbagai macam perusahaan dunia seperti Google, Apple, ya. tadi yang sudah disebutin sama Mas Putra, Ya. ada Spotify. Ya. Nah nih kalian semuanya yang kemarin pada pakai ya, Microsoft, Tesla, Kiscon, Nielsen, banyak banget. Dan Ya. juga sebuah research yang dilakukan oleh World Economic Forum pendengar, yang melibatkan beberapa negara menjelaskan bahwa pekerjaan yang paling diminati untuk tahun 2021 semuanya dapat dilakukan dari jarak jauh. Betul. That's why praktikum hadir, ya kan? Betul. Jadi ini sejarahnya dari basicnya perusahaan ini ada di mana sebenarnya? Di Eropa Timur. Eropa Timur. Tapi Oke. Kemudian di besar yang gedenya itu di Amerika. Gedenya di Amerika. Di Amerika, Oke. betul, Dan di Amerika. akhirnya udah famous ya di sana ya. Iya, iya. Oke. Base-nya saat ini di Amerika. Mhm. Tapi perkembangannya kayak di Israel juga sekarang lagi gede. Yang kalau aku lihat statistiknya praktikum itu yang agak kencang sekarang itu di Latin Amerika. Di Amerika Venezuela. Latin. Ya, betul. Portugal, Portugal, Spanish. Spanish. Ya, Oke. situ-situ lah ya pokoknya. Latinas ya. Oh. Wah, cantik-cantik gitu di sana ya. Enggak konsen Ardi kalau Pokok ngomong menek Latinas. meeting aku bingung, aku ora ngerti ngomong apa. Gitu ya. Karena Inggrisnya agak gitu nggak sih? kan? Oh. How do you do kan gitu. Oh, mereka pakai translator gitu? Enggak. Oh, enggak. Ya tapi ya gitulah. Ya udahlah ya. Nah, tapi itu tandanya bahwa kita harus adaptif kan. Betul, Kita ya, ya. Jangan cuma mau kerja sama orang Indonesia aja gitu. Iya dong. Harus kerja sama orang mana-mana semua. Betul ya. Hidup cuma sekali, dirasain tuh semuanya orang-orang itu ya. Benar. Loh, dirasain apanya nih? Oke. Anda bisa bergabung dengan Ardi dan juga Mas Putra bersama Praktikum mendengar di 0818621013. Juga bisa mention di Twitter @starjogja. Oke pendengar, kalau tadi kita sudah tahu sebenarnya Praktikum itu siapa, sebuah perusahaan yang berada di Eropa Timur, kemudian dia berkembang ya di Indonesia, di Eropa, di US, banyak sekali bahkan ke Amerika Latin pendengar. Nah, ketika Praktikum mulai masuk nih ke Indonesia. Ya. Nah, sebenarnya program Praktikum di Indonesia ini seperti apa sih? Boleh diceritain. Jadi secara garis besar, kalau di sana tuh di Amerika itu kita banyak banget programnya. Tapi kalau di Indonesia karena kita baru ada 2 yang spesifik. Jadi spesifik data spesifik dan kemudian software engineering. Data itu dibagi 2. Kalau kita sekarang yang punya itu ada data analyst, kemudian program data scientist. Nah, yang ketiga itu full stack developer. Oke. Nah, saat ini baru ada 3 ini yang berjalan, tapi ya mudah-mudahan kita bawa lebih banyak lagi ke Indonesia nanti. Kalau di luar itu ada puluhan. Bahkan yang kayak bahasa Inggris belajar ini tuh banyak banget. Banyak banget. Ini yang dibahas tadi apa? Data scientist, Data analyst, data analyst, data scientist, data sama scientist. full stack developer. Full Jadi stack developer. ya web developer, software developer kayak gitu-gitu. Oke, nah Anda mungkin belum terlalu familiar dengan terminologi yang dikeluarkan sama Mas Putra karena jujurnya Andi juga lagi ini ya lagi mikir dan sekarang nih teman-teman Adi lagi pada denger ini pasti dia pada ketawa ya ini ya kalian. Lu ngerti nggak omongannya Mas Putra? Oke, pendengar Anda bisa bergabung dengan Ari dan juga Mas Putra bersama dengan Praktikum di 101,3 Bincang Spesial sampai dengan pukul 5 nanti di WhatsApp 0818621013 atau juga bisa mention di Twitter @starjogja. Star Jogja. Jogja penuh dinamika, pergerakan masyarakat.
101,3 Star FM Inspiring Sound. Ada Ardi dan juga Mas Putra yang masih ngomongin terkait dengan tenaga digital yang ternyata tadi obrolan offline bersama Mas Putra 5 tahun lagi ya Mas ya 5 tahun lagi akan terjadi peningkatan luar biasa demand terhadap si tenaga digital ini tadi. Sekitar berapa tadi Mas Putra? Aku mengquote aja ya biar kita berbicara berdasarkan data dan fakta. Yes. Yang ngomong adalah Mas Menteri Erick Thohir. Oh wow, Bapak Menteri BUMN ya Penegara ya. Mas Menteri bilang Indonesia itu akan butuh 17,5 juta tenaga kerja IT yang melek teknologi. Wow, banyak banget ya. Iya, dalam beberapa tahun ke depan. Begitu. Oke. Dalam beberapa tahun ke depan dengan kondisi perkembangan zaman sekian otomatis dan basicnya Anda tidak harus sebagai orang IT di situ. Nggak harus. Tidak harus. Karena all major sekarang kebutuhannya pasti di IT dan kita bisa belajar bersama di situ. Tentunya bersama dengan praktikum dong ya. Betul. Sure. Praktikum itu adalah cara cepatnya begitu. Okay. Proven tested methodnya gitu yang sudah teruji zaman. Asik. Jadi kalau Anda nggak perlu kuliah Eskom Penegara ya. Jadi ini adalah bypassnya ya. Iya, kurang lebih begitu ya. Kurang lebih begitu. Nanti bisa jadi pondasinya teman-teman untuk bisa jadi seorang tenaga ahli di bidang information technology ini Penegara ya. Betul. Nah, sekarang kita mau berbicara program yang di offering sama praktikum nih. Tadi praktikum katanya kan masih baru tuh di Indonesia kan. Nah, ternyata praktikum nih Abdi Baca punya offering untuk online bootcamp. Betul. Nah, seperti apa sih sebenarnya programnya nih? Boleh di-share. Jadi tadi di obrolan offline kita juga aku nyebutkan bahwa kita sekarang ada punya beberapa alumni di Indonesia. Mereka ikut cohort program yang di US. Waktu yang masih di US. Itu mereka bayarnya sekitar 7.500 sampai 8.000 dolar. So sekitar hampir 100 jutaan ya. Akeh banget guys. Banget lah kan gitu kan. Lumayan ya. Nah, di Indonesia itu kita menawarkan 1/5-nya harganya. Harga normalnya ya. Harga normalnya sekitar 20-an juta untuk yang data analis. Sekarang mumpung lagi promo, itu ada promo 40% potongan. Wow. Yang datang besok tak kasih diskon lebih lagi. Oke. Besok ada acara apa sih? Udah nyampe ke situ ya. Oh iya Bocoran. dong. Boleh. Besok kita mau bikin talk show. Seminar semi talk show kali ya. Jadi kita ngobrol sama Mas Erick itu foundernya Botika. Bareng ada aku juga, nanti ada teman-teman praktikum juga. Di Silol kita besok mau ngobrol dari jam 2 siang gitu. Jadi yang kepengen tahu, pengen lebih apa sih data analis? Emang bisa ya gitu? Emang berapa sih bayarnya? Datang aja besok. Gitu. Oke. It's very interesting berkarya. Ini besok akan ada Mas Eri Kuncoro ya. Ini selaku co-founder dan CMO Tukoni dan Botika, betul? Betul. Dan Mas Putra Nasution sendiri ini tadi Ardi belum kenalkan selaku VP Marketing Praktikum Indonesia. Iya. Ini markomnya ya. Marketing. Ya. Oke. Markom ya markom lah. Ya, Mas PR ya. Enggak, beda. Oh, beda ya. Ada divisi komunikasi sendiri. Kalau kerjanya perusahaan global kayak gitu, ada beda dia. Spesifik. Iya, spesifik. Anti multitasking. Nggak boleh. Jangan memperpendek umur Nggak boleh. Nggak boleh. Dan anyway, pendengar ya, ini besok akan ada semacam seminar bisnis strategi memulai karir di dunia IT dengan potensi gaji 2 digit pendengar dalam 1 tahun bersama praktikum. Ini Jumat 19 Agustus 2022 di Silol pendengar ya. Ini keren banget. Jam 1 siang. Kita mulai registrasi jam 1 siang. Jam 1 siang sampai dengan jam 4 sore. Sampai jam kalau mau jam 5 ngobrol-ngobrol jam 6 boleh. Dan anyway, pendengar ini mereka sudah punya best online coding bootcamps and courses nih pendengar, dan juga course report best online bootcamp, dan juga di 2021 best online bootcamps. Ini keren banget dan tagline mereka adalah learn, practice and grow. Betul. Asik. Aku nambahin satu. Apa? Come, practice, become. Itu di Indonesia. Keren banget ya. Practice makes perfect ya. Betul. Ini ala-ala yang di quote-quote di Instagram gitu loh ya. Oke, kita bicara langsung terkait dengan online bootcamp nih. Nah, ini gambaran kegiatannya nanti itu ngapain aja di situ. Silakan. Jadi kan memang di era terutama sejak pandemi kan banyak ya bootcamp. Cuman memang yang membedakan praktikum itu adalah kita punya support 24 jam.
24 jam. Siapa aja misalnya pengen ada kesulitan nih, aku nggak bisa ngerjain apa gimana, kita punya support yang bisa membantu. Kemudian self-paced tuh jadi dalam 1 minggu kita punya variatif ya, tergantung mau ambil program yang mana, sekitar 20 sampai 25 jam. Kita atur sendiri waktunya. Makanya orang yang udah kerja bisa ikut, orang yang masih kuliah bisa ikut, orang yang lagi nganggur bisa banget ikut gitu kan. Kita atur sendiri pacingnya, kita mau belajar seperti apa, apakah 1 hari 2 jam atau diselesain langsung gitu misalnya. Lalu setelah itu kita punya mentor yang setiap minggu itu ngeliatin, nanyain gimana, bisa nggak ngerjainnya, memberikan emotional support. Iya, betul. Karena itu salah satu penting sekali, karena banyak orang yang gugur di fase-fase awal. Jadi disupport, kemudian dikasih solusi, mending kayak begini nih ngerjainnya supaya lebih gampang gitu kan. Pengalaman adalah guru terbaik. Orang yang berpengalaman adalah guru yang lebih baik lagi kan gitu ya. Oh, sure, betul ya, karena dia udah ngerasain asam garam ya. Dan setelah itu ada yang namanya code reviewer. Kita punya code reviewer. Orang-orang yang memang nge-review code-nya. Jadi terkadang kan gini, kalau kita ikut kayak misalnya di YouTube gitu atau online yang biasa, program itu kan selama dia jalan itu kita bisa lulus gitu, simpelnya begitu. Nah, kita punya code reviewer, orang-orang yang ini kalau di industri ini memang bisa jalan programnya, tapi lebih bagus kamu tuh nulisnya begini gitu. Jadi kan yang membedakan seorang coder misalnya yang berpengalaman dengan yang junior itu ya lebih kayak gitu kan, cara kita menyelesaikan masalahnya itu bagus apa enggak gitu, bakal potensial ada masalah enggak code-nya gitu. Nah, code reviewer ini membantu untuk itu, jadi membiasakan kita menulis kode dengan best practice yang ada di industri begitu. Oke. Sebagian itu, dan masih banyak lagi kelebihan lainnya. Datang besok deh, makanya tak ceritain. In details ya. Besok di seminar itu ya. Oke, langsung ke sana nih Pregar ya. Nah, kalau kita berbicara tentang permintaan tenaga ahli yang memiliki pengetahuan dalam bidang digital saat ini nih. Emang terlepas dari risetnya Pak Erik, itu memang kalau Mas Putra sendiri melihat impact di lapangan emang ini ya mulai banyak banget. Mulai ini menggeliat ya. Banyak ya. Menggeliat. Jadi ada salah satu tadi yang alumni aku sebut, orang Indonesia. Dia itu sebelumnya sampai sekarang dia adalah seorang IT manager, udah manager levelnya dan memang IT gitu. Sekarang dia di Bintan Resort di sana. Selama pandemi itu kekhawatiran dia adalah apakah aku akan di-cut atau dikurangin gaji dan seterusnya. Lalu dia berpikir gimana caranya supaya aku bisa kompetitif dan tetap dibutuhkan oleh perusahaan gitu. Lalu dia mengikuti praktikum. Nah, dia ada satu poin menarik, dia bilang gini, dia kuliah IT S1 S2. Selama dia kuliah S1 S2, dia tuh anti banget yang namanya coding. Kalau udah coding dia nggak pernah mau. Kenapa tuh? Biasanya? Ada loh ya. Susah ya soalnya ya. Ya susah kan. Anak IT kan juga banyak, ada yang jago jaringan dan seterusnya. Dia tuh anti banget coding. Kalau misalnya dia ditawarin kerjaan tapi ada yang coding-codingnya dia nggak mau gitu. Ya. Hey, kalian yang lagi pada dengerin bisa coding nggak? Loh, tapi biasa itu. Oh ya biasa, hal itu biasa. Hal biasa. Nah, fakta menariknya setelah dia ikutan praktikum, sekarang malah gila coding. Jadi ada sesuatu hal yang nggak bisa dijelaskan gitu dengan kata-kata gitu ya. Kenikmatan tersendiri. Cara belajar memprogram di praktikum itu berbeda gitu. Nggak yang traumatik lah, menakutkan gitu, enggak. Enjoy ya. Enjoy. Lah, buktinya orang yang dulu kerja di dunia minyak bisa. Loh, masa kita yang muda-muda nggak bisa? Oh, aku masih muda. Kita pendengar. Kita ya. Kita. Oke. Harus bisa dong. Masa yang umur 40-50 aja bisa, kenapa kita nggak bisa gitu? Bisa banget. Apalagi kita udah terbiasa sehari-hari dengan gadget. Jadi harusnya lebih gampang. Seyogyanya sih lebih gampang. Seyogyakartanya lebih gampang. Atau sesuatu. Gampang banget. Oke. Nah, online bootcamp sendiri ini berapa lama sih programnya? Kalau yang data analis itu 7 bulan. Oh, ini tergantung ambil apa? Diambil subjeknya ya. Data analis itu maka 7 dia bulan. Data analis itu bakal banyak yang kayak menganalisa data, melihat riset, melihat arah kemana bisnis ini lebih baik dibawa, misalnya kayak gitu-gitu ya kan.
Kemudian ada data scientist. Data scientist itu lebih ke machine learning, automation kayak gitu-gitu. Jadi sama-sama data tapi beda arah. Apa tuh bedanya tuh? Yang satu akan meriset apa tadi? Data analis data ini akan digunakan untuk sebagai apa? Kalau untuk data science itu akan data science tuh mereka lebih ke machine learning. Jadi AI, automation kayak gitu-gitu. Lebih Hardware. scientificnya. Enggak. Bukan. Program. Oh, Lebih scientificnya. Jadi mereka yang bakal buat sistem otomasi misalnya parkir yang bisa buka sendiri atau smart home kayak gitu-gitu. Oke. Itu yang lebih science-nya gitu. Kalau data analis itu lebih datanya. Oke, data analis lebih datanya, data science itu lebih science, jadi find something. Iya, dia create something. Create something. Create a system atau dia ikut oke. di project-project AI yang memang sudah ada gitu. AI. Oke. Artificial Intelligence. Serem ya. Adi sering denger terminologi itu tapi kayaknya takut deh ya, artificial intelligence. Ya kecerdasan buatan aja gitu, kecerdasan Oke. buatan. Oke. Menjelaskannya Pak ini panjang. Besok datang deh tak jelasin. Tak jelasin besok lah bener. Iya. Oke, itu baru 2. Itu Iya. baru 2. Tadi Yang- data scientist, data Data analis analis. 7 bulan. Data analis 7 bulan, data scientist 10 bulan. 10 bulan, lebih 10 panjang. bulan. Lebih panjang. Oke. Karena karena mau create something. iya, dan dia Oke. lebih belajar teori, lebih belajar matematikanya kayak gitu-gitu. Oh my. Tapi semua bisa loh. Termasuk Mas Ardi. Ha-ha. Bisa banget. Mhm. Banget. Tidak harus orang berbasic IT Enggak pendengar harus. ya. Enggak Yang harus. di-highlight adalah itu ya pendengar. Enggak Jadi harus. tidak perlu khawatir ya. Tidak perlu khawatir. Lalu yang ketiga adalah full stack developer. Full stack developer. Ya. Itu apa tuh? Full stack developer tuh kurang lebih orang yang bikin web, bikin aplikasi, bikin ya kayak gitu-gitu. Kan lagi tren juga. Tren ya di semua keilmuan itu kan. Iya, dan bisa kerja dari mana-mana. Heeh. WFA, WFB, WFC bisa tuh. Oke tuh. Work from cafe. Iya, work from cafe, work from Bali, work from anywhere, Oke. Anywhere everywhere. everywhere. Itu bisa. Itu berapa bulan? Full stack. Full stack itu 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan juga. Oke, baik. Ini keren banget nih pendengar, ini jadi tertarik ya, kebayang. Jadi kalau besok mau riset bisa building apps sendiri ya. Iya. Mau web apps Iya. ataupun aplikasi yang di handphone dan sebagainya Iya, gitu nih pendengar ya. Ini kalau berbicara tentang pengalaman praktikum sendiri nih, profesi apa saja sih sebenarnya yang sekarang banyak sekali dicari dengan basis IT? Kalau kesehatan kah ataukah memang itu IT sendiri atau industri apanya gitu. industri ya mas. Kalau data analis itu dan data scientist itu di hampir semua industri saat ini sedang membutuhkan, terutama yang di luar ya. Terutama yang di luar. Kalau di Indonesia sedang memulai. Aku kasih gambaran gini. Bahkan pemerintahan itu juga membutuhkan data loh. Kita kan punya satu data Indonesia misalnya. Arahnya ke sana. Semua lini bisnis dan lini pemerintahan itu membutuhkan data analysis dan data science. Butuh. Betul. Jadi belajarlah sekarang. Tahun depan ketika demand-nya sudah mulai lebih tinggi lagi. Sekarang demand-nya udah tinggi ya, by the way. Ketika tahun depan demand-nya lebih tinggi lagi, kita sudah siap untuk mengambil kesempatan itu. Nah, dan Anda menjadi bagian dari 17,5 juta yang Iya. diriset sama Betul. Bapak Erick Thohir tadi Betul. ya. Anda adalah SDM yang sekarang lagi preparation. Betul. Dan nanti ready stock untuk itu ya. Ready stock. Whatever your major, pendengar. Iya. Ini keren banget sih pendengar. Ardi kebayang langsung pokoknya. Nah, kalau bicara tentang bootcamp ini tadi, tentunya kan akan ada profil lulusan atau standar kelulusan yang menjadi parameternya si praktikum dong. Ya. Gimana kita bisa lulus dari bootcampnya praktikum itu, standarnya apa aja? Ini bagus ini. Berat nggak sih? Karena aku tadi Berat hampir badan lupa mau ngomongin itu. Diingetin. Maklum yang Iya, iya. Ardi pikirin itu selalu profil Iya. lulusan Iya. gitu ya. Padahal nggak di skriptik loh. Kita belum kenal sama sekali sebelumnya. Asik. Ini semesta pendengar ya. Iya. Gimana? Jadi gini, salah satu tadi kan aku sempat ngomong yang poin penting orang ketika mau masuk dunia IT adalah kamu pernah buat apa, portofolionya apa, kan gitu. Bukan ditanya lulusan, ditanya lulusan pasti, tapi kalau nggak lulus pun ya nggak apa-apa. Kamu punya portofolio apa, pernah bikin apa. So caranya praktikum itu membuat benar-benar memang by practice. Ketika misalnya seorang full stack developer, dia ambil 10 bulan. Ketika dia tamat program ini, dia bakal punya sekitar 10 sampai 15 portofolio project yang sudah dia pernah kerjakan. Kalau di dunia industri, aku jelasin. Punya portofolio 15 itu membedakan kita
dengan junior web developer misalnya atau junior software developer dengan yang bukan senior sih ya, tapi yang sudah established lah ya, sudah berpengalaman. Gajinya itu bisa beda 6 juta. Oke. Iya gitu. Jadi standar kelulusannya adalah dengan project yang kita buat. Jadi untuk bisa lulus di praktikum kita harus punya project, dan itu projectnya real life case. Ada berapa project yang harus diselesaikan seorang siswa di situ? Kalau website kalau full stack itu sekitar 10 minimal. Kalau data analis, data scientist itu sekitar segitu juga kurang lebih. Jadi ketika lulus itu sudah punya sekitar 10-an project. Jadi selama nanti dia mengikuti bootcamp, project itu ini ya cohort ya, berarti dia akan ini project ini lo kerjain, project ini lo kerjain. Dan 1 minggu itu biasanya kelasnya berapa lama sih? 1 minggu, 1 minggu kita kan self pace, mau atur sendiri aja, mau gitu. 1 hari 1 jam, atau mau diselesain di weekend misalnya, bisa. Oh itu jadi modelnya self directed learning gitu ya. Oh jadi by outcome ya. Ini outcome-nya selesai, misalnya berapa minggu gitu ya, lo atur sendiri pace-nya. Atur sendiri. Seru sih, itu ada itu tadi sih ya, soalnya ada mentornya ya. Ada mentor, setiap minggu mentornya bakal ngajakin kayak webinar. Oh jadi nggak every single day kamu akan terus synchronize activity? Enggak. Oh, baik. Jadi buat kalian yang suka pada ngilang-ngilang ya. Ini bootcamp yang cocok banget daripada Anda nganggur ya, bingung mau ngapain gitu kan. Ini menjadi satu pilihan yang memang nanti Anda bisa gunakan untuk perkembangan karir Anda nih, pendengar. Ini banyak yang bergabung di Instagram anyway. Ada Mas Dewe. Kalau ikut program praktikum ini apa banyak prakteknya? Nah, tadi sebenarnya udah di-mention sih ya. Dan buat yang bukan anak IT gampang nggak sih? Nah ini salah satu kekhawatiran Ardi, karena basicnya riset Ardi selalu biasanya meng-hire para IT ya. Kalau sekarang ini susah nggak sih untuk kita yang memang benar-benar kosong? Nggak susah sama sekali, nggak susah sama sekali. Maksudnya gini, juga jangan dipikir mudah-mudah aja ya. Iya betul. Kita tetap harus hard work ya. Hard work. Betul. Tapi tidak nggak semenakutkan itu gitu. Nggak usah overthinking ya. Nggak usah overthinking ya, bener nggak usah overthinking. Dan tak kasih garansi, misalnya gini, ikut misalnya nih setelah 1 bulan, ya kan? Kalau misalnya setelah itu, rumit banget, aku nggak, duitnya dikembalikan full tanpa embel-embel. Tuh kan, ini nggak cuma masalah BPJS ya, ternyata ini juga di asuransi ini. Iya. Maksudnya sebegitu percayanya kita bahwa ini bisa diikuti semua orang, dan sudah ada 5.000 orang yang membuktikan. Lebih loh 5.000 yang 5.000 loh ya. Ini evidence base ya pendengar. Iya. Ini nggak cuman ini ya gimmick doang bukan. Oke. Dan kalau Anda mau paid off ya pasti harus hard work ya. Iya. Ya tapi juga nggak gimana banget. Intinya punya kemauan. Belajar pasti. Kan? Punya motivasi. Ya insya Allah pasti bisa. Pasti bisa. Seperti kata brand sebelah, just do it. Ya nggak sih? Iya nggak sih? Aku nggak di endorse sama sana. Oh iya. Hey brand, ini loh Mas Putra minta di endorse. Ya, kalau ini lagi dari Eka Layairvian. Sorry kalau saya salah nyebut ya, pendengar. Kalau bukan anak jurusan IT itu harus nyiapin apa saja. Nah, ini apakah toolsnya atau apa sih gadgetnya atau apa tuh apa yang harus disiapin dan susah atau tidak, pasti pertanyaannya ke situ ya. Iya, Ardi sendiri juga kebayang sih. Susah nggak sih? Datang besok tak ceritain susah apa enggak ya. Oke. Langsung ya. Kalau tools apa yang kita punya sekarang itu sudah bisa dipakai. Nah, oke. Ini satu keindahannya juga. Satu kelebihannya juga. Jadi di praktikum itu kita punya platform yang mengemulasi, bahasanya ini ya, mengemulasi semua software dan program yang dibutuhkan. Kan biasanya kalau kita mau belajar data analisis, aku agak teknikal ya. Kita bakal butuh install Python misalnya, terus database segala macam itu harus diinstal kan. Nah, kita kalau ikutan praktikum nggak perlu install itu, semua sudah ada di satu platformnya praktikum. Jadi toolsnya selama komputernya bisa buka browser, bisa ikut. Whatever your tools ya pendengar ya, nggak harus Crowa, nggak harus. Ada nggak sih Jendelo kayak apa kayak Jendelo apa nggak usah ya. Kalau kita berbicara tentang apa, ada nggak sih batasan toolsnya, misalnya maksimal tahun berapa gitu? Karena kan ada beberapa yang mungkin appsnya tidak
Kompatibel ya atau gimana? Ada nggak Nggak sih? ada. Nggak ada. Selagi bisa nonton YouTube bisa. Oke, ya. Jangan juga tahun 80-an juga ya pendengar ya. 80-an ada nggak sih? Ada. Ada ya. Oh jangan aku kata tuh nih. Jangan ya. Ternyata. Iya, aku membaca Mas. Dulu ada. Aku membaca Oke. dulu ada. Ardi jadi inget nih kalau zaman dulu ada laptop yang apa sih? Cenilnya itu ada cenilnya ya kan. Pointer. Apalah itu ya. Bisa. Oke. Oke, ini juga ada lagi pertanyaan dari Mas Reno Aditya Nugraha. Nih yang 29 menit lalu sempat is-typing juga nih. IT yang dibutuhkan lebih ke programmer atau seperti apa sih sekarang? Yang dibutuhkan lebih ke programmer atau apa? Sebenarnya semuanya itu butuh, ya kan? Tergantung pinginnya apa gitu, pengennya jadi apa gitu. Ditanya orang, kalau aku lebih kayak gitu aja gitu. Kayaknya aku seru tuh codingan banget gitu, kayak yang hacker di TV itu gitu kan kurang lebih. Kalau kan. coding itu berarti nanti dia akan jadi apa? Data analis, data. Enggak dong, kalau data dia full stack developer, dia bakal bikin website, bikin coding tuh ini ya, apa namanya full stack developer full itu stack ya. developer. Oke. Jadi data analis pun, data scientist juga tetap coding. Oke. Cuman yang outputnya itu program berbentuk website kah, berbentuk aplikasi, Yes. itu lebih ke full stack developer. Oke. Jadi kalau yang hobinya pengen bikin aplikasi, aku kok pengen bikin aplikasi Mas, ya ikutan full stack developer. Oke. Tapi kalau yang aku kayaknya suka menganalisis data gitu, aku kepengen tahu data ini bagaimana pemanfaatannya gitu, itu lebih ikut ya data analis gitu. Oke. Kalau demand ya, sorry Mas, tak potong. Gimana? Demandnya semua sama, demandnya banyak banget demandnya. Jadi nggak perlu khawatir ya. Nggak perlu khawatir. Mau data analis, data scientist, full stack developer semuanya dibutuhkan. Iya. Pendidikan. Nah ini langsung nih to the point dari Antanius _al bicara gaji. Ya. Oh ya. Straight to the point. Straight to Tadi the kan ini point. kan ini ya apa namanya judulnya itu kan potensi gaji 2 digit. Iya. Ya. Kalau di startup standar gajinya bisa tembus berapa sih? Balik lagi gini pertanyaanku, ngelamarnya jadi apa? Oh. Iya toh. Lah kalau ngelamarnya jadi intern ya murah. Intern apaan sih? Magang maksudnya. Oke. Kan banyak kan. Oh, internship. Internship. Oh, itu kayak gitu. Nah, tapi kalau magang kita murah. bicara yang tiga ini, data analis, data scientist udah pasti gede gajinya karena permainannya itu AI, machine learning nggak banyak yang bisa itu. Oke. Itu pasti standar gajinya lebih tinggi. Kalau data analis dengan full stack developer itu wujudnya juga macam-macam. Ada yang nyebutnya app developer, web developer, sama lah itu juga tuh. Nah, itu mungkin ketika pertama masuk kalau nyari itu ya, mungkin aku ngasih data yang gampang-gampang aja. Waktu jadi sebelum aku di praktikum aku bikin startup kan. Aku pernah nge-hire anak Jogja sini, ikutan bootcamp 3 bulan. Itu gajinya masuk itu 7,5 juta tak kasih. Jadi kalau misalnya ikutan praktikum harusnya lebih gitu maksudnya. Ya kan? Tapi itu kalau berbicara di Indonesia doang. Yo, coba kita berpikir agak sedikit global ya kan? Kalau pengen langsung gaji yang 2 digit, jangan nyari rupiah. Rupiah pasti ada, tapi persaingannya juga pasti lebih banyak. Iya, betul. Nah, kalau nyarinya di Amerika, di Australia itu cuman sepertiganya UMR sono. Yang artinya kita punya skill yang sama dengan di sana, gajinya mereka bayarnya lebih murah. Buat kita udah gede, iya dong. Iya dong. Iya dong. Dan mereka udah seneng dong. Mereka seneng dong, bayar gaji kita lebih murah. Buat kita mahal, buat mereka murah, win-win. Ya, selesai. Yang penting keluarannya jadi. Dan satu lagi poin pentingnya. Di praktikum itu ada career konsultannya. Ketika nanti lulus sekitar 2 bulan, 1 bulan sebelum lulus, itu akan ada orang yang membantu kita membuat resume yang baik. Ntar diajarin caranya interview, karena interview dunia itu tuh beda sama kita interview kerja biasa gitu. Nanti bakal ada pertanyaan teknikal, ada ini segala macam. Itu tuh diajarin sampai keterima kerja. Loh, kurang apa tuh? Dibantuin, nggak ditinggalin loh. Betul. Sampai keterima kerja loh nih pendengar. Jadi bimbingan karirnya jalan loh ini. Jalan. Dan aku lagi keliling-keliling untuk membuat partnership dengan, kemarin kita baru partnership sama, aku nyebut brand aja lah ya. Oke. GoTo,
kita baru sign LOI, letter Acceptance. bahwa mereka bakal terima lulusannya praktikum untuk bekerja di GoTo. Wah. Dan masih banyak lagi brand-brand lain yang menyusul. Saking mereka trustingnya ya Ya. sama praktikum. Ya. Ini emang luar biasa. Dan anyway, sudah berapa sih? Sudah ada alumni kan berarti dari Indonesia ya? Di Indonesia kita punya, yang aku tahu aja ya, karena kemarin baru tak bikinin profilnya, ada videonya. Itu 3 yang aku kenal. Oke. Tapi kayaknya ada deh. Oke. Dan seperti apa sih standar lulusan praktikum Indonesia ini, orang Indonesia ini, dan dia bisa compete nggak sih atau seperti apa? Yang kamu lagi bikin videonya itu? Udah, videonya udah kelar. Makanya besok datang tak kasih lihat. Nah, itu profil Tak puterin videonya. bukti nyata ya. Iya, Ini iya. alumni praktikum tuh kayak apa? Jadi yang aku kenal kemarin 3 aku bikinin video profilnya itu, aku sempat interview dan segala macam. Itu yang satu adalah seorang IT manager di Bintan. Nah, dia ikutan praktikum ketika pandemi. Karena Oke. dia takut dia nggak bisa compete, dia nggak bisa ini. Dia udah Yes. selesai. Dan dia Yang- bukan orang IT. Oh, dia memang IT manager, IT udah manager. karatan IT manager. Oke, dia mau update ya. Iya, bahkan orang yang udah IT manager lama pun ikutan juga gitu Oke, poinnya. Oke. Yang kedua adalah seorang pengacara. Dia kepengen bisa WFB, work from Bali, ya kan? Maka dia ikutan praktikum. Setelah dia ikutan praktikum 7 bulan, kemudian dia sekitar 2 bulan sampai 3 bulan gitu proses pencarian kerja. Dia sekarang kerja di Nansen namanya. Nansen tuh perusahaan blockchain kayak gitu. Jadi dia nggak jadi pengacara lagi sekarang. Yang ketiga adalah seorang oil engineer yang udah karatan, udah 15 tahunan gitu. Jadi oil engineer, banting setir jadi data analis. Sekarang kerja di Jerman. Oh, wow. Jadi kalau ditanya bisa compete, yuk bisa banget. Jelas lah, nggak perlu khawatir nih. Ini Bodegar ya. Nah, Adi boleh tahu nggak sih berapa sih harga bootcamp dia? Ini range-nya berapa sih? Boleh nggak sih? Pokoknya harga promo sekarang yang aku datang besok ini pokoknya 1/10-nya dari yang di Amerika gitu. Per 10-nya. Pokoknya lebih murah dari cicilan handphone buah-buahanmu itulah. Oh, Yang untuk- bentar ada lagi magic nih ya. Bisa disampaikan nggak sih harganya? Iya dong. Oh iya, ini nggak bisa disampaikan di sini ya. Bisa. Oh bisa. Berapa tuh? Kalau 10 itu berapa sih? Data analis ya. Data analis itu 10 jutaan. Oke. 10 jutaan dan itu bisa bayar bulanan. Oh bisa dicicil. Bisa dicicil. Aduh, bener ya kayak kata Mas Putra tadi, cicilannya nggak lebih besar dari buah-buahanmu itu tadi ya. Iya. Loh, kan harganya lebih murah dari Oh, iya gadget sih. kekinian toh. Bener. Bedanya yang ini kalau ikutan setelah itu 2-3 bulan bisa beli cash gitu. Nah, Loh iya dong. anti pakai platform kredit nih. Nanti jadi pinjol jatuhnya ya kan. Iya, Anda dicari debt collector. Banyak di kota besar tuh. Banyak Oke, kejadian. kalau apa itu data scientist? Ya. Apa data ini apa namanya? Itu data analis. Data analis. Scientist Data itu scientist. 14-an kalau aku nggak salah. 14, Setelah oke. diskon ya. Setelah diskonnya. Itu Ya. tadi 10 juga setelah diskon. Setelah diskon. Harga Wow. realnya itu 21 gitu. 21. Oh, Oke. oh. Dan karena memang lagi promo, Lagi promo. bisa dapat di 10 dan 14 tadi. ya. Kemudian Kalau full web stack dev full stack itu belasan juga. belasan juga. Oke, ya range 10 sampai 15 lah ya. Ya. Oke. Nggak nyampe 15. Nggak nyampe 15. Jadi kalau buat kalian nih pendengar ya, ini nggak lebih mahal dari buah-buahanmu ya pendengar ya. Apalagi yang memang suka up to date gadget gitu ya. Bisa langsung daftar di praktikum ya pendengar untuk bisa join juga dengan bootcamp mereka, karena ini menjadi sebuah tuntutan zaman ke depan, nggak harus kerja di Indonesia, Ya. tapi juga pasti in global. Iya. Makes difference globally. Iya, Asik. betul. Gimana? Asik banget. Oke, dan besok akan ada seminar di Silol. Silol Heeh. jam 1. 1 Registrationnya, ntar datang, pokoknya yang datang, tapi yang aku kepengen yang serius ya. Maksudnya at least kepengen tahu gitu ya. Curious. Sorry, nanti ada sertifikat lah pasti lah kayak gitu-gitu ya. Nanti tak kasih kaos. Pokoknya datang aja lah udah. Oke. Gratis, nggak bayar-bayar. Oke, berarti ini nanti keluaran dari praktikum kita akan punya certified something gitu ya. Full stack developer or... Oh iyalah, kalau itu iya. udah pasti. Oke. Udah pasti dan Lumayan. diakui dunia internasional. Wow, jadi kalau misalnya Anda mau punya passive income ya. Wah, kok pasti? Enggak passive income, kerja Iya, juga ya. Kerja. Kerja. Tapi dari mana aja? Dari mana aja gitu ya. Mungkin kerja utamanya jadi buat ngamen-ngamen aja kayak Ardi gitu ya. Iya. Terus kemudian kerjaan utamanya dari basicnya di IT itu Iya, tadi. Besok betul. jam 1 gitu ya. Jam 1 registrasi mulai. Registrasi mulai. Untuk acara besok berapa biayanya? Nggak ada biaya. Gak ada biaya pendengar. Langsung ke Silol Cafe aja ya. Langsung ke Silol. Bisa daftar online. Ah. Saya tak cari ya.
Lupa nih ya pendengar ya. Jadi kalau misalnya buat kalian yang penasaran untuk event besok ya, Anda bisa daftar online di bit.ly bit.ly/praktikum Jogja. Jogja. Ya, PRAC. Ya. Pakai C ya, itu apa ejaannya Inggris pokoknya. PRAC. Oke. Ini Ardi sudah di tangan sih flyernya. Nanti kalau misalnya Anda penasaran, Anda bisa japri di Star FM, tak kirim flyernya Ya, boleh. yang dari Mas Putra Nasution. Nih, bit.ly/praktikum Jogja. Ini ada yang langsung ngirimin gitu ya di situ. Jadi buat kalian yang penasaran banget, bagi kalian yang mungkin ngawang-ngawang mau jadi seorang IT yang biasanya sering dibully, nggak ngomong sama orang IT gitu ya. Ini on the way nih ya, mau certified di IT bersama dengan teman-teman dari Praktikum. bit.ly/praktikum Jogja. Acaranya besok jam 1 sampai dengan jam 4 sore ya. Bisa nanya banyak banget di sana dan dapatkan diskon 40%, betul? Lebih. Ada diskon tambahan yang datang besok. Cuman besok ya, cuman besok doang. Kalau daftar online sekarang 40% diskonnya, besok tak kasih diskon tambahan untuk yang datang khusus. Untuk yang datang. Dan anyway, Ardi tadi penasaran, ini kan bisa ada student loan-nya ya. Tadi bisa ngutang guys. Mungkin anda sekarang lagi banyak BU ya kan. Ini bisik-bisik aja. Itu berapa kali sih student loan-nya? Kreditnya berapa kali? Ada bunganya? Nggak ada bunga. Berasa pinjol aja. Ya, jadi ini yang langsung dari praktikumnya. Kalau yang langsung dari praktikumnya itu bisa bayar, misalnya ikutan data analisis. Data analis kan 7 bulan. Bisa dicicil 7 kali. Oh wow. Kalau misalnya ikutan data analis, data scientist 10 bulan ya dicicil 10 kali. 10 kali. Gitu. Full stack developer 10 bulan. 10 bulan ya 10 kali. Oke. Gitu. Kalau tadi sih range antara 10 sampai 15 juta, nggak nyampe 15 juga ya. Nggak nyampe. Pokoknya sejutaan. Sejutaan ya. Sejutaan gitu. sebulan. Sejutaan sebulan. Kecil lah pendengar ya. Ini investasinya besoknya aja udah lipat-lipat lagi ya. Lah iya kan? Iya kan. Harusnya masa ikutan itu 7 bulan tahun depannya tamat gitu ya. Kan langsung balik lagi duitnya orang kan. Balik lagi dan sudah punya portofolio sesuai project yang di challenge sama si teman-teman mentor di Praktikum. Ada 10 atau 15 tadi ya. 10 sampai 15 project tergantung kita ya kerajinan kita ya. Tapi minimal 10 portofolio itu udah ada. Jadi ketika kita ngelamar kita nggak fresh grad hitungannya gitu lah. Betul. Jadi ini adalah langkah yang dilakukan oleh Praktikum untuk mengintegrasikan antara akademik oriented sama yang practice oriented. Jadi ini bisa komplit ya di situ ya. Oke, nggak kerasa pendengar 1 jam ngobrol sama Praktikum dan juga Mas Putra Nasution. Nih interesting banget buat kalian pendengar ya, yang mungkin lagi diagram ikigainya lagi bergeser gitu ya, kayaknya bingung mau ngapain. Ternyata apa yang Anda lakukan sekarang duitnya nggak gede tuh ya. Ini ternyata dunia mau bayar Anda seperti apa melalui event di Praktikum besok. Anda bisa langsung datang di Silol dan bisa mendaftar di bit.ly/praktikum Jogja. Mungkin Mas Putra mau ada sesuatu yang mau disampaikan lagi? Ya, saranku kalau masalah buat event besok daftar aja dulu. Yang di bit.ly tadi daftar online dulu supaya takutnya ntar space-nya kan nggak cukup. Yes. Kita cuma limited seat soalnya kan. Kalau untuk yang masih ragu-ragu, aku pengen kerja dolar, pengen kerja dari mana aja, tapi bisa apa enggak gitu. Datang besok tak ceritain, tak ramalin cocoknya jadi apa gitu. Oke. Iya. Benar. Jadi kamu cocoknya jadi nggak kerja di air gitu. Besok tak ramalin. Dukun Mbak Rara dong ini cocoknya data gitu. Kamu cocoknya ini. Besok cerita sama aku. Oke. Ini menarik banget nih pendengar ya. Langsung aja join di event besok seminar bisnis ya bersama dengan Praktikum Jogja ya. Di Silol di situ semua informasi details tentang bagaimana Anda menjadi seorang data scientist, data developer gitu data analis. Terus kemudian developer. ada full stack developer. Di situ Anda semuanya bisa terbreakdown jelas di sana. Thank you Mas Putra. Terima kasih. Enjoy Yogyakarta ya. Iya sih. Yang katanya lagi flashback ala-ala gitu ya. Enggak lah, udah lama itu kan. Udah lama. Oke, thank you Mas Putra. Terima kasih Mas Ardi. Terima kasih Praktikum dan pendengar, itu tadi obrolan Ardi bersama dengan Mas Putra. Let's join besok seminar bisnis di Silol bit.ly/praktikum Jogja. Ardi Sarjono mundur. Selamat sore. Terima kasih.